warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait dengan analisis risiko pada perusahaan Sejahtera Food. Perusahaan ini merupakan industri makanan kemasan yang sedang berkembang. Namun dalam 2 tahun terakhir menghadapi berbagai masalah yang menghambat kinerjanya. Dalam presentasi ini, kami akan mengidentifikasi risiko, mengklarifikasinya berdasarkan fungsi manajemen, menganalisis dampaknya, dan memberikan strategi mitigasi yang konkret. Analisis kami dilakukan secara sistematis, mengikuti kerangka ISO 31000 yang meliputi tahapan identifikasi, analisis, evaluasi, hingga pengendalian risiko. Kami bertujuan mengubah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan menjadi risiko yang dapat diukur dan dikelola untuk menjaga kelangsungan usaha atau business continuity. Berdasarkan analisis kasus kami, mengidentifikasi minimal 8 risiko utama yang diklasifikasikan ke dalam 4 kategori manajemen risiko bisnis. Kami menggunakan skala 1-3 untuk menentukan tingkat kemungkinan atau K dan dampak atau D. Skor akhir didapat dari hasil perkalian K kali D yang membantu kami menentukan prioritas penanganan. Pada risiko keuangan, risiko 1, arus kas tidak stabil akibat banyaknya penjualan kredit. Dampaknya perusahaan kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek atau likuiditas. Risiko 2, kenaikan harga bahan baku yang meningkatkan biaya produksi dan menurunkan laba. Pada risiko operasional, risiko 3, kerusakan mesin produksi yang menyebabkan proses produksi tertunda. Risiko 4, ketergantungan pada satu pemasok tunggal. Ini sangat berbahaya karena jika pemasok terlambat, produksi bisa terhenti total. Pada resiko SDM, resiko 5, turnover atau pengunduran diri karyawan berpengalaman yang membawa pergi pengetahuan organisasi. Resiko 6, konflik internal antara bagian produksi dan pemasaran terkait target kerja yang tidak sinkron. Pada resiko pemasaran, resiko 7, munculnya produk pesaing yang lebih inovatif yang mengancam pangsa pasar perusahaan. Terakhir, resiko 8, ulasan negatif di media sosial mengenai kualitas produk yang dapat merusak reputasi merek secara luas. Baik, dan pada 8 risiko tersebut, kelompok kami menilai ada 2 risiko yang paling kritis yang harus segera ditangani untuk menjaga kelangsungan usaha. Berdasarkan matriks risiko 3x3, kedua risiko prioritas ini memiliki skor 9, yaitu sangat tinggi. Secara spesifik, masalah arus kas ini kami identifikasi sebagai risiko likuiditas, yaitu kondisi di mana perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu, meskipun secara total aset dalam keadaan yang baik. Sedangkan yang kedua yaitu ketergantungan pada pemasok tunggal. Ini merupakan risiko rantai pasok yang fatal karena gangguan pada satu jalur dapat menghentikan seluruh operasional secara instan. Kedua risiko ini kami prioritaskan karena berada di luar batas kriteria risiko yang dapat diterima atau risk kompetitif dalam organisasi. Untuk mengatasi risiko-risiko tersebut, kami mengusulkan strategi mitigasi, yaitu yang pertama adalah mitigasi keuangan dengan menetapkan kebijakan kredit yang lebih selektif dan melakukan kontrak jangka panjang dengan pemasok untuk mengunci harga bahan baku. Yang kedua adalah mitigasi operasional, menerapkan jadwal perawatan mesin rutin atau preventive maintenance dan segera melakukan diversifikasi pemasok agar tidak bergantung pada satu pihak saja. Pada mitigasi operasional, kami menggunakan strategi menghindari risiko atau risk avoidance melalui diversifikasi pemasok agar tidak bergantung pada satu sumber saja. Untuk risiko mesin dan kualitas, kami menerapkan pengurangan risiko atau risk mitigation melalui preventive maintenance dan standarisasi SOP produksi. Yang ketiga adalah mitigasi sumber daya manusia, memperbaiki sistem kompensasi dan penghargaan yang adil untuk menekan angka turnover serta meningkatkan komunikasi terbuka antara departemen
Terkait risiko sumber daya manusia, strategi yang digunakan adalah memperbaiki lingkungan kerja dan sistem penghargaan guna mengendalikan dampak risiko turnover. Yang terakhir adalah mitigasi pemasaran, melakukan riset pasar secara berkala untuk inovasi produk dan menerapkan manajemen hubungan pelanggan atau customer relationship management untuk menangani ulasan negatif secara profesional. Ya, jadi sebagai kesimpulan, manajemen risiko yang sistematis adalah kunci bagi perusahaan Sejahtera Food untuk bertahan di tengah ketidakpastian pasar. Dengan mengelola risiko operasional dan keuangan secara prioritas, perusahaan dapat tumbuh lebih stabil dan kompetitif. Penerapan manajemen risiko ini membuktikan bahwa keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya laba atau volume penjualan, tetapi kemampuan manajemen dalam mengambil keputusan yang rasional dan terukur di tengah dinamika yang penuh ketidakpastian ini. Presentasi ini menegaskan peran manajemen risiko bukan sekedar meminimalkan kerugian, melainkan sebagai pengambilan keputusan yang rasional dan terukur guna mendukung keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.